Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Rozi Ranawan, yang akan mengisi kekosongan hari-hari kalian dengan sedikit ilmu pengetahuan. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan share video ini kepada teman-teman kalian, agar teman kalian tidak merasa kekosongan. Tanpa banyak bacot, langsung saja pasang handsfree, seruput kopi yang dalam, selamat menonton. Perkembangan sains data dan informasi sangat cepat dan memegang peran penting saat ini dan masa depan. Hal ini karena semua aktivitas manusia akan tergantung pada ketersediaan data dan informasi yang berkualitas. Peran sains data dan informasi di era industri 4.0 ini pun juga dirasakan di bidang pertanian modern sebagai salah satu upaya mewujudkan metode pertanian cerdas melalui pemanfaatan teknologi. Dengan dianugerahinya Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, sudah pasti Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak ada habisnya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia terdiri dari sumber daya alam yang bisa sekedar untuk dinikmati hingga sumber daya alam yang bisa diproduksi menjadi sumber energi tersendiri. Potensi sumber daya alam terbesar yang dimiliki salah satunya adalah dari sektor pertanian. Dengan perkembangan pertanian Indonesia yang semakin hari semakin berkembang pesat, hal ini memberikan dampak positif. Tidak hanya untuk dalam negeri namun juga untuk urusan luar negeri. Sektor pertanian Indonesia mendapatkan respon positif di mata dunia yang patut dibanggakan. Perkembangan teknologi di zaman revolusi industri 4.0 ini, sudah sangat tumbuh dengan pesat. Berbagai inovasi dalam bidang pertanian sudah sangat banyak dan beragam jenisnya, mulai dari inovasi bibit, benih, teknik pertanian untuk efektivitas produksi pertanian, teknologi alat dan mesin, inovasi pertanian untuk mempermudah proses sampai kemudahan permodalan oleh fintech. Drone atau lebih dikenal sebagai UVA Unmanned Aerial Vehicles, adalah pesawat tanpa awak yang digerakkan menggunakan sebuah remote control dari jarak jauh. Drone digunakan untuk menganalisis sesuatu dengan tujuan tertentu. Drone sendiri merupakan teknologi yang cukup inovatif, karena mengandalkan IoT Internet of Things, dan AI Artificial Intelligence, atau yang dikenal sebagai kecerdasan buatan. Kemampuan drone untuk menganalisis dinilai cukup akurat dan sangat cepat. Dulu, pemanfaatan drone hanya dilakukan secara terbatas, seperti dalam militer. Namun revolusi industri sekarang sudah jauh berbeda. Drone sudah menjadi produk teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, tidak terkecuali oleh para petani. Kehadiran teknologi drone dalam sektor pertanian bisa mendatangkan banyak manfaat. Teknologi ini bisa memberikan solusi revolusioner dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil panen. Sulaiman, bersama petani dan masyarakat Sukoharjo, pakai teknologi mutakhir drone buat tabur pupuk serta benih padi di sawah petani. Inovasi teknologi mutakhir ini digunakan buat uji coba demonstrasi teknologi mekanisasi pertanian di masa revolusi Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya yang ikut melihat demonstrasi teknologi Alsintan langsung memohon seluruh perlengkapan yang digunakan buat ditinggalkan di Sukoharjo. Menteri Pertanian mengatakan, modernisasi pertanian ini sekalian pula selaku persiapan buat mengalami tantangan revolusi industri dengan sasaran utama kenaikan penciptaan serta produktivitas hasil pertanian. Teknologi pertanian dikemas dalam wujud mekanisasi yang sekalian menanggapi tantangan revolusi industri di segala bidang. Dahulu petani berpikir bertani itu kotor, petani miskin, dahulu petani panen pakai sabit sampai 20 hari, tetapi hari ini hanya lumayan 3 jam dengan Alsintan, ucap Amran. Lebih lanjut, Amran mengantarkan sebagian karya Departemen Pertanian buat membangun mekanisasi, merupakan drone penebar benih padi, drone penebar pupuk pril, drone sprayer buat aplikasi pestisida, robot tanam padi, autonomous tractor, serta mesin panen plus olah tanah yang terintegrasi. Keenam Alsintan tersebut diciptakan selaku pemecahan petani dalam melaksanakan usaha tani modern.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya memohon maaf. Apabila saya tidak punya salah berarti kalianlah yang salah. Pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah, jadilah petani yang cerdas, mampu membuat inovasi baru, dan dapat bersaing di kancah internasional. Tapi ingat, jangan terlalu cerdas. Jika kalian terlalu cerdas, dan menemukan sesuatu yang baru, maka tidak ada lapangan pekerjaan bagi kerabat, tetangga, maupun orang lain. Karena sudah ada kecerdasan buatan yang kalian buat sehingga pekerjaan itu bisa dikerjakan sendirian saja. Tanpa mempekerjakan orang lain. Semoga bermanfaat.